Elem terbangun karena merasakan kehadiran orang tak dikenal di rumah. Yang ternyata adalah si Amor, gadis desa penjaga toko. Mengejutkan Elem yang ternyata Amor mampir untuk bawa makanan dan membersihkan rumah. Beruntung Elem tidak memasang sistem keamanan daripada si gadis sirna jadi debu. Terheran mendapati boneka bisa berbicara yang langsung diprotes Baham bahwa dia adalah naga betulan. Berlari keluar setelah mendengar bahwa Baham menyatakan dirinya adalah naga hidup. Dan langsung kembali lagi yang ternyata untuk mengambil alat evaluasinya di rumah. Otak dagang Amor langsung bekerja setelah memastikan Baham adalah naga asli adanya. Amor mengagumi Elem yang selain bisa buat jamu, berteman dengan naga serta jago cosplay pula. Untuk menghilangkan kesalahpahaman, Elem bercerita awal pertemuannya dengan Baham. Elem anak yatim piatu, diasuh oleh biarawati baik hati yang juga mengajarinya baca tulis. Mendongengkan kisah ksatria pahlawan pemberani yang berteman dengan naga. Bercita-cita sebagai ksatria supaya bisa melindungi si biarawati yang mengasihinya selama ini. Tetapi semua anggota paroki menjadi korban keganasan pasukan Raja Iblis, membuat Elem hidup sebatang kara. Sempat mengalami dibully oleh beberapa orang tak dikenal yang kurang kerjaan. Tetapi ada suatu kejadian yang menghentikan kejahatan mereka sebelum bertindak terlalu jauh. Elem menemukan suatu makhluk kecil yang menyelamatkan nyawanya. Yang ternyata adalah bayi naga. Elem segera berteman dengan si bayi naga. Dan memberikannya nama Bahamut 13. Elem bertahan hidup dengan bekerja sebagai juru tulis di kota. Hidup sederhana apa adanya berdua dengan Bahamut 13. Suatu hari, gubuk Elem didatangi oleh bangsawan yang ingin membeli Bahamut 13. Elem mencoba beri alasan, Bahamut adalah naga bebal dan lemah, mempertanyakan kenapa bangsawan ingin membelinya. Bangsawan akan membedah dan melakukan percobaan sihir terhadap naga. Elem marah karena dia hampir tergiur oleh harta, segera menyuruh bangsawan untuk enyah dari hadapannya. Bangsawan ternyata memang tidak punya itikat baik dari awal, mencoba mengambil Bahamut secara paksa dari Elem. Elem pun jatuh luka parah terkena senjata. Dalam jemputan ajal, Elem menyuruh Bahamut pergi menyelamatkan diri, tapi tidak digubris oleh si naga. Bahamut kini yang bisa berbicara, mengancam para bajingan untuk melepaskan Elem. Segera melumpuhkan salah satu bajingan dengan serangan listrik. Bahamut berterima kasih, berkat darah Elem, sebagian kekuatannya telah kembali. Elem dengan tekad hidup yang membara, meminta Bahamut untuk mengikat perjanjian dengannya. Karena sesuai dengan keinginan Bahamut, permintaan Elem segera dipenuhi. Elem, berdasarkan perjanjian, menjadi ksatria jubah naga. Semua luka yang diderita Elem telah sembuh seluruhnya. Tiba-tiba Elem menyatakan ketidakpuasannya kepada Bahamut. Karena cuma Bahamut yang berubah bentuk jadi keren. Elem pun menyelesaikan kisahnya. Amor pun segera meminta maaf karena mengira Elem cuma pesulap yang doyan cosplay. Elem tidak berkeberatan karena itu berarti identitasnya masih tidak diketahui oleh umum. Memohon rahasia ini hanya cukup Amor saja yang mengetahuinya. Baham tidak habis pikir, Elem masih sempat menggoda wanita, yang disambut kebingungan oleh Elem. Untuk menghapus kerikuhan, Amor menyatakan ada dungeon di desa Boris. Yang ternyata cukup berbahaya karena tentara kerajaan kewalahan untuk mengatasi. Kekhawatiran Amor segera ditepis oleh Elem dan Bahamut dengan mengajak Amor untuk makan bersama. Elem memasak diiringi gelak tawa Baham dan Amor. Berharap hidup bahagia, seperti masa kecil dahulu dengan penolongnya.